Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Irwanto dari Prodi Peternakan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur mata kuliah ternak perah yang akan membahas review jurnal tentang upaya pengembangan agribisnis sapi perah dan pengangkatan produksi susu. Ya, pendahuluan. Sapi perah merupakan ternak yang mampu menghasilkan produk susu sebagai produk utamanya. Sapi perah mulai diperkenalkan pada rakyat Indonesia pada zaman kolonialisasi Belanda di era abad ke-19. Ini berarti sapi perah sudah dikenal oleh rakyat Indonesia kurang lebih 125 tahun. Dilihat dari jumlah populasi yang ada, jumlah populasi sapi perah sampai dengan tahun 2009 baru mencapai 370.000. Padahal agribisnis sapi perah sudah berjalan lebih dari konsumsi akan susu dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan ini sejalan dengan makin meningkatnya tingkat ekonomi dan kesadaran akan kebutuhan makanan bergizi. Tetapi peningkatan permintaan belum diikuti dengan peningkatan produksi karena banyak kendala yang dihadapi peternak. Karena produk pengembangan dan peningkatan produksi sapi perah mempunyai masa depan yang baik, usaha-usaha pengembangan dan peningkatan produksi sapi perah dapat dilaksanakan melalui perbaikan makanan, pengadaan bibit unggul, dan perawatan kesehatan. Ya, banyak lokasi-lokasi yang sangat ideal untuk pengembangan usaha sapi perah seperti Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dari, dan Kabupaten Pak Barat. Ketersediaan pakan hijau tersedia sepanjang tahun apabila dilakukan secara intensif dengan bekerja sama dengan petani setempat. Usaha sapi perah juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian di Sumatera Utara, terutama di Kabupaten Karo ya, yang terletak di dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dan merupakan daerah hulu sungai luas wilayah Kabupaten Karo. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu: jumlah pakan, jumlah air minum, umur ternak, interval pemeliharaan, dan luas kandang mempengaruhi tingkatan produksi susu sapi perah. Untuk melihat seberapa besar pengaruh faktor tersebut dilakukan analisis religius linier berganda. Hasil regresi diperoleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,968. Nilai tersebut menunjukkan nilai koefisien determinasi perolehan sangat tinggi. Koefisien determinasi sebesar 0,968 berarti 96,80% variansi yang dalam produksi susu sapi perah secara bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan jurnal 2 tentang kendala dan solusi pengembangan agribisnis sapi perah. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan agribisnis sapi perah diantaranya adalah ketidakberadaan peternak untuk mengembangkan usahanya karena rendahnya pendapatan,
Pendapatan yang mereka peroleh selama ini hanya cukup dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga tidak mampu untuk mengembangkan usaha agribisnis sapi perah. Penelitian yang dilakukan Sugiyarti LAT tahun 1999 di Kabupaten Bandung, yaitu tepatnya di Pengalengan, Lembang, dan Bogor di Cisarua, menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata agribisnis sapi perah sebesar 633.903 per bulan, dengan rata jumlah pemiliknya induk sepanjang tahun 3 ekor. Sementara penelitian yang dilakukan Kusnadi et al. tahun 2004 di daerah Cirebon dengan rataan pemeliharaan 2 ekor sapi perah induk, pendapatan rata-rata mencapai Rp796.580 per bulan. Rata pendapatan yang lebih tinggi pada agribisnis sapi perah di daerah Cirebon dibanding dengan di Kabupaten Bandung adalah disebabkan harga penjual susu peternak di Cirebon lebih tinggi dibanding dengan di Kabupaten Bandung. B. Peningkatan skala usaha. Skala usaha agribisnis sapi perah diartikan sebagai jumlah sapi perah induk yang dipelihara, baik yang sedang laktasi menyusui maupun yang sedang tidak menyusui, yang dikenal dengan istilah sapi kering kandang. Jumlah induk yang dipelihara dalam usaha agribisnis sapi perah selama ini tergolong skala usaha kecil dengan skala pemilihan 3-5 ekor dan kemampuan berproduksi 10-12 liter per ekor tiap harinya. Ditjen Peternakan 1996. Jumlah induk yang dipelihara tidak semua berproduksi susu sepanjang tahun, tetapi ada yang sedang kering kandang. Penelitian Siregar tahun 2000 menunjukkan bahwa dari jumlah sapi perah induk yang dipelihara sepanjang tahun mengalami kering kandang 20-30%, sehingga sapi yang berproduksi susu sepanjang tahun tinggal 2-4 ekor dengan skala usaha kecil. Kemampuan berproduksi dan harga yang rendah sulit bagi peternak untuk mendapatkan pendapatan yang mencukupi kebutuhan hidup keluarga, apalagi untuk mengembangkan agribisnis sapi perahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu usaha peternakan sapi perah merupakan salah satu usaha peternakan yang cukup berperan dalam perekonomian masyarakat pedesaan. Peternakan sapi perah merupakan salah satu bagian dari subsektor peternakan yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam penyediaan protein hewani. Berdasarkan Badan Statistik Indonesia 2016, produksi susu di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 mencapai 2.727 ton dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 2.795. Susu merupakan cairan dari ternak perah sehat dan bersih yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Ya, kesimpulannya adalah agribisnis sapi perah sudah saatnya untuk dipacu perkembangannya agar produksi susu dapat memenuhi kebutuhan susu nasional. Ketidakmampuan produksi dalam memenuhi kebutuhan susu nasional akibat rendahnya pendapatan para peternak, sehingga petani ternak tidak mampu untuk mengembangkan agribisnis sapi perahnya. Pendapatan para peternak yang selama ini masih rendah karena skala usaha yang kecil, kemampuan berproduksi susu sapi perah indukan yang rendah, harga jual susu peternak yang tidak memadai atau menguntungkan, dan biaya produksi yang relatif tinggi. Untuk memacu perkembangan agribisnis sapi perah yang berdampak terhadap peningkatan produksi susu nasional. Ya, mungkin dari saya cukup sekian.
Apabila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.